tahun baru disertai dengan perjamuan Tuhan. Saya percaya setiap kita yang mengambil bagian malam ini, kita punya satu motivasi, tujuan yang sama. Kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita malam ini, kita akan dengarkan pembacaan firman Tuhan yang kita akan baca dalam kitab Mazmur 10 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang bertindak. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang lobah mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu datang, batang hidungnya ke atas Allah, tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil, hukum-hukummu tinggi sekali. Jauh dari dia, ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyah. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapa, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tidak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaring. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, jangan lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah, sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut, engkau memang melihatnya, sebab kaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri, padamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkan lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemui lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan buka ibadah kita ini dengan doa. Saya mengundang semua kita bangkit berdiri. Angkat satu pujian. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini dari awal. Karena
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan selamanya. Firman, ku sembah, bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa di surga. Sebab Engkau Tuhan Yesus baik bagi setiap hidup kami. Kalau sampai pada malam hari ini kami ada di tempat ini, semua karena perkenanan Tuhan. Engkau layakkan kami untuk kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, di tahun yang baru, di hari yang pertama ini Tuhan. Engkau masih sempat memberi kesempatan bagi kami untuk kami berkumpul memuji, memuliakan Engkau Tuhan, mengagungkan kuasa kebesaran Tuhan, di mana kasih dan anugerah Tuhan, damai sejahtera yang kuberikan bagi kami di hari yang pertama di tahun 2026 ini. Bapa di surga, tentunya kami bersyukur, berterima kasih kepadamu sebab Engkau baik dan luar biasa bagi hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang telah Engkau lantik malam hari ini untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Para pemain musik, pemimpin pujian singers, bahkan juga para pemain rebana, bahkan yang lain-lain yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berdoa Tuhan, mereka semua dalam urapan tangan kuasa Tuhan. Kau rapi semua Tuhan dengan hikmat-hikmat Allah, wahyuan daripada Tuhan menjadi bagian milik mereka. Kepintaran daripada Allah surgawi memenuhi setiap kehidupan mereka, agar benar-benar ketika mereka melayani Tuhan, bukan karena kehebat mereka sendiri, tapi oleh karena perkenanan Tuhan, kehebatan daripada Tuhan nyata di malam hari ini. Maka melalui kebenaran firman Tuhan kami datang dengan segala pergumulan kami. Kami percaya ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami kembali dengan sukacita damai sejahtera daripada Engkau Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang dipertetapkan langkah mereka untuk datang memandang ke depan salib Kristus, bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Di hari yang pertama ini Tuhan, kami minta kepadamu senantiasa anugerah dan kasih-Mu melingkupi setiap hidup kami, untuk kami mendapati kehidupan kami di tahun yang baru ini, 365 hari yang akan kami jalani. Bapa di surga, beri kami kemampuan untuk kami tetap bersyukur, dan kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tetap hidup bersama Engkau, dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga, di tahun yang baru senantiasa hidup kami bersinar, karena Engkau Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terang bercahaya memancarkan sinar kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kehidupan kami, untuk kami menepaki tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau juga tuntun buat teman-teman kami, buat rekan-rekan kami, para jemaat Tuhan dalam perjalanan, tibakan tempat ini dengan selamat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa iblis dan coba-coba yang ganggu persekutuan kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Yesus berpenapa dalam hidup kami, bahkan kami lewangkan kuasa Roh Kudus bekerja
di tempat ini, bagi setiap kehidupan kami, maka di dalamnya ada sukacita, damai sejahtera lewat persekutuan ini. Makasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka persekutuan di malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Lagi semangat tahun baru. Haleluya. Haleluya. Baru tanggal 1 ya. Belum tanggal 2, jadi semangat masih berapi-api. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan di tahun yang baru ini, ibadah raya yang kedua. Walaupun cuaca tidak bersahabat, tapi saudara bisa dapat mengambil bagian malam hari ini. Saya lihat malam hari ini kalau kapal dia akan terbalik karena berat sebelah ya. Tapi tidak mengapa saudara, malam hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau agungkan kebesaran Tuhan malam hari lewat ibadah raya yang kedua. Siapkan hati kita, bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih bisa ada di 2026 ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Haleluya. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Ya Allah yang besar, ya Allah yang ajaib, ya Allah yang hadir. Haleluya. Dia adalah Raja segala bangsa yang layak kita puji Dia malam hari ini. Haleluya. Segala bangsa
yang kami sembah malam ini dan seterusnya untuk selamanya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Saudara, biasa ini malam ini kan orang tahun baru, ya. Mungkin ada yang pikir itu orang tahun baru kok ibadah, ya. Ya, puji Tuhan, tapi saya percaya malam hari ini semua kehadiran kita ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Mari sekali lagi kita beri pujian selamat Maria bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Hey. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saudara. Malam hari ini adalah tahun pembebasan buat saudara dan saya. Hari ini adalah hari kebebasan buat saudara dan saya. Saudara, di sepanjang tahun begitu banyak hal yang kita harus hadapi, tapi kita percaya bahwa malam hari ini
Kita ada di tanggal 1 itu adalah kebebasan dari Tuhan. Sebab itu mari kita lepaskan semua beban kita. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Yeay. Kebebasan, ini tahun kebebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang melempar. Haleluya. Yeay. Ini tahun pembebasan. Yeay. Dengan rasa kegagalan membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kau. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, domba dan bersoraklah. Sebab ini tak lagi. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, domba dan bersoraklah. Sebab ini sekali lagi. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, domba dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Bebas oleh darah Yesus sekarang. Bebaskan. Haleluya. Bebas oleh darah Yesus. Dia sucikan segenap dosaku, Dia sucikan segenap jiwaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. sekarang. Haleluya. Yeay, yeay. Bebas oleh darah Yesus. Sekarang bebaslah. Bebas oleh darah Yesus. Dia sucikan segenap dosaku, Dia sucikan segenap jiwaku. Sekarang bebas. Yeay, haleluya. Lagi. Sekarang, yeay. Yeay, yeay. Amin. Sekarang bebas. Haleluya. Darah Yesus, Dia sucikan segenap dosaku, Dia sucikan segenap jiwaku. Sekarang bebas oleh darah Yesus. Haleluya. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Mari sekali lagi kita beri pujian bagi Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara tetap semangat. Inilah orang-orang yang terbebas dari penjara. Saudara, biasa kalau orang punya masalah, orang dalam penjara kalau terbebas bersorak. Kita sudah bebas dari segala masalah. 1 tahun kita sudah lewati. Kita percaya Tuhan berikan kita kebebasan di tahun yang baru. Haleluya. Haleluya. Yeay. Puji Tuhan, pujian kita sampai di sini. Dan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lagi kita nyanyikan dari awal dan saya jemput semua bangkit berdiri. Haleluya. Siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, kasih Allah, kasih yang terindah. Hati yang memiliki hati yang mulia, hanya yang kita temukan di dalam Yesus. Tidak ada kasih yang ada di dunia ini, hanya kasih Yesus. Kasih yang sungguh indah, kasih yang sungguh mulia. Haleluya. Ya, pujian dari hati kami Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saudara dan saya. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Yesus Tuhan, ku kagumi. Ku kagumi Yesus Tuhan. Ku kagumi. Mari kita satu di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Engkau Allah Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah dan kami puji muliakan di dalam nama-Mu. Kami mengagumi Engkau Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau Tuhan satu-satu yang kami banggakan sampai pada malam hari ini ya Bapa. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menghantarkan kami di tahun yang baru, di tanggal 1 Januari 2026. Biarlah Tuhan kami boleh menapaki akan waktu demi waktu, hari berganti, bulan berganti, bahkan tahun yang berganti Tuhan.
Namun pada malam hari ini sukacita kami, damai sejahtera melimpah di tengah-tengah kehidupan kami dalam persekutuan ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu kebenaran firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami supaya kami sungguh dikuatkan, dipuaskan. Bahkan kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Terpuji-pujilah namamu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kami sembah di malam hari ini. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami siap diberkati Tuhan. Inilah doa kami pada malam hari ini. Dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dan silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat tahun baru dan hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Coba katakan kiri kanan bersalaman. Barangkali orang belum bersalaman satu sama yang lain karena sibuk. Katakan ke birman tetanggamu, katakan begini, selamat tahun baru dan hidup baru di dalam Yesus. Belum semua yang lakukan ini. Saya hitung sampai 3 kali. 1, 2, 3. Amin. Hari ini adalah hari sukacita saudara. Mengapa? Karena kita dihantarkan Tuhan meninggalkan tahun yang lama 2025 dan kita bisa memasuki tahun 2026. Ini adalah waktu yang sungguh luar biasa. Tuhan izinkan kita kembali bisa ada pada malam hari ini. Itu bukan karena hebat saya dan saudara, tetapi karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa ada di tahun yang baru, di hidup yang baru, mengawali tahun yang baru ini di tanggal 1 bulan Januari tahun 2026. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-17. Dan Roma 3 ayat 23, 2 ayat ini kita akan baca secara berturut-turut. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita buka Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Rasul Paulus menyaksikan tentang pertobatan bagi setiap orang, khususnya yang ada di jemaat Korintus. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Artinya setiap orang yang percaya kepada Kristus dan bertobat di dalam Dia, maka dia disebut ciptaan baru. Tetapi yang tidak bertobat, tidak mengenal Kristus secara pribadi, maka dia masih di dalam kehidupan yang lama. Jadi barang siapa yang hidup di dalam Kristus, kata firman Tuhan, dia adalah ciptaan baru, artinya sudah dibaharui, sudah bertobat dan menerima janji Allah. Karena semua manusia telah berbuat dosa, Roma 3:23 katakan, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Baru-baru ini saya melayani seorang penjahat yang sangat luar biasa sehingga dia dikurung di penjara kurang lebih 10 tahun. 10 tahun dia di penjara.
Dan betapa saudara bayangkan kalau 10 tahun satu hari saja kita orang menderita kalau kita orang di dalam penjara. Dia 10 tahun dikurung di penjara. Tidak punya masa depan, hilang harapannya. Tetapi pada suatu hari saya berkunjung ke penjara itu dan kemudian bikin KKR di dalam penjara. Ada 4 orang pendeta teman-teman saya, kami berkunjung. Dan ketika altar call, ketika firman Tuhan disampaikan, ketika belum ada altar call, dia sudah menangis terisak-isak dan dia berteriak, Tuhan mungkinkah saya akan dibebaskan karena saya sudah 10 tahun 2 hari. Dan ketika dia menangis, meraung, merintih begitu, saya mendengar. Dan pada waktu semua menyembah Tuhan dengan tangis air mata termasuk anak seorang bapak ini. Dia berkata hanya satu, Tuhan, apakah mungkin saya bisa keluar dari penjara ini? Saya sudah 10 tahun 2 hari. Dan pada waktu firman Tuhan disampaikan, dan ketika altar call, saya tertuju dari sekian anak-anak narapidana penjara, hanya bapak ini yang terkasih. Dia maju ke depan, lalu dia bersimpuh di bawah kaki saya dan dia berlutut. Dan dia minta ampun dan dia berkata, Bapak, tumpangkan tanganmu kepadaku. Saya tidak tahu masa depanku, saya tidak tahu kapan saya dibebaskan. Tetapi yang saya tahu hari ini, saya genap 10 tahun 2 hari. Apa yang terjadi? Saya hanya katakan firman Tuhan, Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa, kata semua orang. Bukan berarti hanya tertuju kepada Bapa walaupun sudah 10 tahun 2 hari. Semua orang telah berbuat dosa termasuk saya. Tetapi kasusnya berbeda. Kasusnya kamu punya kasus ini sampai di penjara. Itu artinya kasusmu itu terlalu berat. Tetapi saya yang berdosa karena saya percaya kepada Yesus, hidupku yang lama diubah. Amin. Jadi kira-kira ngana mau diubah? Dia menatap ke atas. Karena dia berlutut di bawah kaki. Dia pegang kaki saya. Dia bilang, Bapak Pendeta itu tak mungkin. 10 tahun 2 hari ini. Dan saya berkenal dengan Bapak Pendeta. Dan Bapak Pendeta berkenal dengan saya. Kejahatanku begitu luar biasa. Tidak mungkin ada pengampunan. Dan tidak mungkin saya akan dibebaskan. Dan saya hanya katakan, tidak ada yang mustahil. Jika Tuhan berkehendak, ada waktu kamu akan keluar dari penjara ini. Hanya satu dengan catatan syaratnya. Kamu harus benar-benar bertobat. Dan dia katakan, iya Pak. Tapi apa mungkin? Saya katakan kamu harus benar-benar bertobat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ini pertanyaan yang luar biasa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Siapa? Termasuk saya dan saudara. Walaupun orang so Kristen, tetapi kalau kita orang tidak bertobat, tidak hidup baru di dalam Kristus, saya dan saudara akan binasa. Dan surga bukan menjadi milik buat milik saya dan saudara, melainkan neraka tempat bagi kita. Hanya kunci satunya, percaya dan bertobat. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan selesai firman Tuhan disampaikan, dilayani, dia didoakan. Banyak yang minta didoakan karena kami ada 4 pendeta. Saya bilang pendeta yang 3 mau dilayani yang lain. Tapi kasus 10 tahun 2 hari ini biar saya dengan dia berdoa. Saudara, dari jidatnya di sini sampai di telapak kaki semua tato. Dan ketika saya lihat, saya berkata, kamu putus asa dan kamu tidak punya pengharapan. Tapi hari ini firman Tuhan yang disampaikan. Siapa yang ada di dalam Kristus dialah ciptaan baru. Kira-kira kamu mau jadi baru? Dia bilang mau. Tapi apa mungkin? Selalu dia menjawab terakhir. Apa mungkin? Apa yang tidak mungkin akan mungkin. Apa yang mungkin jadi tidak mungkin. Jika engkau percaya. Saudara, lalu kami layani. Doakan. Itu hari Kamis. Tahun 2023. Hari Kamis itu saya ingat. Tanggal 16. Lalu kemudian bulan berikut.
Tanggal 16 hari Rabu, kami datang lagi ke penjara itu dan berdoa. Dia ada dan dia sambut dengan penuh sukacita. Ternyata selama 1 bulan ketika KKR itu selesai dan berkunjung kedua kali, ada perubahan-perubahan sikap karakter yang berubah dari pribadi si Bapak ini. Karena waktu pertama dia hanya pakai kaos oblong dengan celana jeans yang robekan dan kemudian seluruh badannya bertato. Tetapi bulan berikutnya saya berkunjung, si Bapak ini sudah berubah. Dia pakai baju batik dengan celana bahan, dengan sisir belah samping, dan kemudian dia duduk pegang Alkitab. Ketika saya menyalaminya, saya bilang luar biasa. Bajumu dan penampilanmu baru. Dan kalau boleh hatimu juga baru. Dengan catatan kamu harus bertobat. Iya Pak, saya percaya. Itu bulan September. Bulan November ketika kali saya berkunjung. Ternyata kabar sukacita terbaik si Bapak yang masuk dalam penjara 10 tahun 2 hari ini. Bulan November ketika berkunjung dan berdoa, saya doakan lagi khusus dengan dia. Dia berkata kepada saya, dia sambut saya di muka pintu karena dia baca jadwal hari ini Pendeta Andreas Lukman yang berkunjung. Oh, dia sambut saya di depan. Dia peluk saya karena badannya besar. Dia peluk saya, dia penuh sukacita, saudara. Begitu luar biasa. Sebelum kami masuk ke ruang ibadah, dia bilang begini, Bapak Pendeta, minggu depan saya punya nama akan dibaca, dibebaskan. Saudara, dia katakan Bapak Pendeta, minggu depan nama saya akan dibaca, dibebaskan, saya bebas dari penjara, saya dikasih waktu untuk keluar dari penjara. Saudara, tepuk tangan dulu. Jangan tegang, ini tahun baru. Amin. Jangan tegang, lihat ke kiri kanan, kira-kiranya ada wajah dan senyum baru. Saudara, ketika dia katakan minggu depan saya akan dibebaskan. Wis, kami berdua berpelukan, menangis dan berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah ini bukan hanya sekedar berita penyedap di telinga. Tapi biarlah ini berita sukacita keajaiban yang terjadi. 10 tahun 2 hari. Tambah 1 minggu berarti 10 tahun 9 hari. Tambah lagi 1 bulan. Berarti sudah 1 bulan lebih. 10 tahun 1 bulan lebih. Khotbah selesai dia berkata, nanti saya kasih kabar kalau bukan jadwal Bapak. Saudara, ternyata dia memang dibebaskan. Saudara, ketika dia dibebaskan, dia telepon. Pendeta, saya sudah dibebaskan dan saya ada di pasar Tanah Abang. Saya lagi belanja dengan keluargaku. Bolehkah kita berjumpa Pak Pendeta? Saya bilang boleh. Saudara. Luar biasa. Saudara. Apa yang tidak mungkin, saudara? Sebesar apapun, seberat apapun masalah kita, saudara, bisa dilepaskan, dibebaskan dengan catatan, dengan syarat. Jika kamu hidup di dalam Kristus. Amin. Tadi MC sudah nyanyikan tahun ini tahun Yobel, tahun pembebasan. Dan saudara dia dibebaskan. Kami ketemu di Tanah Abang. Dia dengan adiknya, dengan iparnya. Dorang makan bakso di Tanah Abang di Blok A. Kami ketemu di situ. Berubah total. Apa yang berubah, saudara? Penampilannya, gaya bicaranya, tutur katanya, karakternya. Dan terutama yang berubah di dalam tubuhnya. Saya bilang coba bukan ngana pekonop barang 2 di sini saya mau lihat. Masih ada tato? Dia bilang saudara ada. Saudara, dia berubah. Itu 2023. 2024 dia masuk di STT Sekolah Teologi di Cipanas. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Artinya ada kesempatan. Ada peluang saudara dikasihi Tuhan. Sebesar seberat apapun dosa-dosa kita. Apabila saudara datang kepada Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan baru. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Sekarang dia masih dalam pendidikan saudara. Umurnya sudah 46 tahun. Jadi pendeta itu mau umur berapa? Tidak pernah kadaluarsa. Amin. Tidak pernah expire. Iya saudara. Di gereja Protestan ada pensiunnya.
Saya percaya di gereja karismatik tidak ada pensiunnya. Ya Bapak Gembala ya. Tidak ada pensiunnya. Saya seumur 64 tahun, tinggal 1 bulan lagi. Umur saya genap 64 tahun. Tanggal 2 Februari ini saya kasih tahu DP tanggal supaya barangkali saya ulang tahun mau diantar kado kalau. Iya. So 64 tahun. Tapi Tuhan kasih kekuatan spirit bagaikan Raja Wali terbang tinggi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Bayangkan dalam usia 40 sekian. Baru dia masuk sekolah pendeta di STT Cipanas. Wih, saya bangga sebagai bapak rohani, orang tua rohani. Perjumpaan saya dengannya itu di dalam penjara. Dan dia berjumpa Yesus dalam penjara. Dan bagaimana malam hari ini engkau berjumpa dengan Yesus di mana? Saudara bisa menjawab. Yang penting firman Tuhan dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah budimu supaya kamu diubahkan oleh Tuhan. Berubah. Saya selalu khotbah di gereja saya di Laong. Saya tidak akan pernah jadi Kristen kalau melihat orang Kristen yang lahir dari keturunan hidup cuma mabok, bakalai, baku tusuk, baku pukul mati. Iya. Pendeta pakar yang sudah meninggal dunia, Yusuf Roni, katakan apa? Saya tidak akan pernah masuk Kristen kalau hanya melihat karakter gaya hidup orang Kristen. Karena orang tak jadi contoh. Malam kudus sunyi senyap tahun baru, dong hidup di bawah pohon, kau minum mabuk, minum tuak, tak banting sana, tak banting sini. Karena dikasihi Tuhan. Dan itu tidak hanya di kota-kota di kampung lain, di Lelilef apalagi. Ada seorang bapak, dia jatuh karena mabuk. Ketika dia mabuk, saudara sadar kurang 3-4 jam. Karena mabuknya, cap tikusnya sudah overdosis. Jadi second dia mabuk, dia tak banting. Dorang angkat pada dia, dorang bawa pada PKK per rumah. Lalu istrinya datang, kalau Pak Pendeta, kita pelaki dia mabuk, dia tak banting, tak sadar-sadar. Mari Pak Pendeta berdoa pada dia. Ya kita tak berdoa. Cuma mabuk mau bikin apa? Mabuk kau berdoa, bikin kita full habis saja. Ya saudara. Berdoa orang itu yang sakit. Yang betul sakit. Kalau berdoa untuk orang mabuk dia tidak akan pernah berubah. Saudara dikasih Tuhan. Sadar dari mabuk dia minum lagi. Sadar dari mabuk dia minum lagi. Jadi supaya dia sadar, saya tidak berdoa. Kalau saya ambil air di ember, kita suruh DP istri. Ambil air di ember. Kau taruh es batu. Sesudah itu apa? Kita berdoa di ember itu, baru kita siram pada dia. Baru dapat cakar. Dia bangun karena dia rasa dingin, jadi dia tutup fore. Saudara dikasihi Tuhan. Perubahan hidup. Pendeta Yusuf Roni katakan, saya tak lihat dari kehidupan orang Kristen. Tapi yang saya lihat karena Yesus mati, bangkit, menang atas maut. Amin. Jadi kalau kita orang mau lihat orang Kristen dalam gaya hidupnya, tidak akan tertarik, I am sorry. Tidak akan orang tertarik. Karena kekristenan itu tidak akan menjaminkan saya dan saudara ke surga. Tapi Kristen yang bertobat, Kristen yang melakukan firman Tuhan, Kristen yang percaya kepada Yesus, itulah yang akan mendapatkan kerajaan surga. Karena firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Setelah kita menyerahkan diri secara totalitas, kita berubah. Maka saudara dikasih Tuhan dikatakan engkau ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Jadi yang lama itu berlalu saudara. Yang lama tukang gosip, terus kasih tinggal di tahun 2025. Tukang bicara bafeto orang, tukang memakai, tukang minum, pambaroko, kasih tinggal di tahun 2025, tahun 2026, engkau hidup dalam kekudusan dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Memang Rasul Paulus sudah katakan, Roma 3:23.
Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau kita orang ada itu bahagia sekali. Bangga. Saya tadi pagi masuk jam 5 di gereja dan saya berdoa, Tuhan saya menangis. Tuhan terima kasih. Hari ini saya tanggal 1 masih hidup. Jantungku normal, paru-paruku normal, ginjalku normal. Saya tidak ada darah tinggi, darah rendah. Yang ada hanya darah Yesus. Amin. Karena darah tinggi salah, darah rendah salah. Lebih bagus darah Yesus tetap normal, stabil. Ya saudara yang dikasihi Tuhan. Saya katakan Tuhan terima kasih. Sampai dalam usia 64 tahun nanti. Saya masih kuat dan sehat seperti ini. Itu karena anugerah Tuhan. Alkitab katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama itu sudah berlalu. Mari saudara, jemaat, kita orang datang kepada Tuhan, dikuduskan oleh Allah, dikuduskan oleh Tuhan. Kita orang tinggalkan kehidupan yang lama, kita masuk dalam hidup yang baru. Hari ini tanggal 1. Satu tahun ada hari 365 hari. Tapi kalau satu hari ini sudah masuk berarti tinggal 64 hari ya, 364 hari. Makin berkurang. Saudara yang kekasih, dalam satu tahun ini harinya. Umur saya dan saudara makin bertambah. Itu artinya makin hari makin dekat dengan catatan panggilan Tuhan. Karena manusia hidup itu paling kuat 70, 75. Di atas 75, 80 itu sudah dalam penderitaan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Dulu saya berdoa Tuhan izinkan saya umur sampai 80 tahun. Saya berdoa seperti itu. Saya berdoa Tuhan kasih umur saya umur 80 tahun. Tapi setelah sudah dilelilep saya berubah lagi pokok doa saya tambah nilainya jumlahnya. Tuhan kalau boleh jangan sampai 80. Kalau bisa 90 sampai 100 tahun. Saudara itu permintaan. Tapi mungkin saudara dengan saya tertawa rasa geli. Kok bisa sampai 100 tahun? Kalau Tuhan izinkan 100 tahun, kenapa? Yang penting saya mau melayani Tuhan. Izinkan saya sehat supaya saya bisa menginjili. Saya buat KKR di mana-mana. Tuhan saya minta bonus. Bukan uang, bukan mobil. Tetapi umur yang panjang. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Umur yang panjang. Dengan catatannya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Mari kita tinggalkan semua. Kehidupan kita yang lama. Dosa-dosa kita ditanggalkan. Kita masuk dalam kehidupan yang baru. Di tahun yang baru ini. Supaya perjamuan kudus, perjamuan asa pada malam hari ini. Saya dan saudara layak menerima perjamuan kudus. Kita dibebaskan, diberkati. Oleh darah Yesus saya dan saudara diselamatkan. Oleh darah Yesus dosa kita diampuni. Oleh darah Yesus dosa kita disucikan. Oleh darah Yesus saya dan saudara bilur-bilurnya menyembuhkan segala penyakit. Hanya dengan catatan. Siapa yang ada di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan. Yang lama sudah berlalu. Yang baru itu sudah datang. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Menjadi berkat bagi saya dan saudara. Sehingga kita lebih sungguh dan setia kepada Tuhan. Saya kembalikan ini kepada Bapak Gembala. Untuk meresponi firman Tuhan dalam doa. Bapak Gembala. Masuk dalam perjamuan Tuhan. Dan para pelayan perjamuan Tuhan boleh maju ke depan. Anda adalah ciptaan baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya hidupnya yang baru ada dalam Tuhan. Betapa indah bahagia semua orang yang menerima penebusan Tuhan. Biar di awal tahun ini kita telah dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Yang lama itu adalah hidup yang lama, kejahatan, dosa dan pelanggaran. Tapi yang baru adalah manusia baru,
Manusia menerima hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan malam ini kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita nyanyi pujian. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda. Yang di luar boleh masuk ke dalam. Yang berada di luar gedung gereja boleh masuk ke dalam. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan habiskan perjamuan Tuhan tahunan di awal tahun 2026 demi nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mohon dulu sejenak Bapak Ibu Saudara, Anda akan dilayani oleh tim perjamuan Tuhan, dan mari kita nyanyi pujian pada satu bukit jauh dari sini. Bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ingat cintanya Tuhanku, jatuh pada kakinya, sadarku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Kayu kasar, tanda dosa
pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, jatuh pada kakinya. Yang sudah terima tubuh dan darah Yesus, Anda boleh bangkit berdiri. Sana ku dapat ampun dosa. Musik dan singer saja. Ku datang pada salib itu. Ku datang. Mari bawa hidup Anda semua, saudara-saudara, sahabat-sahabat muda. Di awal tahun ini bergantunglah sama Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan, bersekutulah dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari siapkan hidup saudara untuk mengikuti perjamuan tahunan di awal tahun 2026. Mari bawa hidupmu sama Tuhan. Jangan lihat keadaanmu, jangan lihat siapa Anda, tapi Anda adalah ciptaan baru dalam Kristus. Terimalah pengampunan, terimalah anugerah. Datanglah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan lihat orang lain.
Pikirkanlah dirimu dengan Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, seberapa kami yang hadir malam ini, kami mengakui adalah tubuh Yesus Kristus Tuhan kami. Tubuh yang suci, tubuh yang mulia, tubuh yang tidak berdosa dan bercacat celah. Tubuh yang dihancurkan karena segala dosa pelanggaran kami. Di atas kayu salib engkau dimahkotai duri. Lambungmu ditombak, tubuhmu dihancurkan karena segala dosa dan pelanggaran kami. Saat kami makan tubuh Kristus, tubuh kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dan satu kali waktu kami akan mengenakan tubuh yang baru dalam kebangkitan daging. Kami percaya tubuh kemuliaan Kau akan kenakan bagi kami. Dan Tuhan, kami akan mengenakan tubuh kemuliaan yang hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus Tuhan kami. Mari kita makan dengan iman tubuh Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus, semua kami yang hadir malam ini percaya ini adalah darah Kristus, darah penebusan yang mendatangkan hidup yang kekal, darah yang mengusir setan-setan, darah yang mengampuni dosa, darah memberikan kami pengharapan yang baru dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Dengan iman yang lemah kita dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Engkau yang berkekurangan dicukupi, bahkan yang berdosa engkau diampuni dosamu. Tuhan beri engkau kekuatan yang baru, tidak lagi hidup dan terikat oleh dosa. Ada kebebasan yang sejati di dalam darah Kristus Tuhan kita. Mari kita minum darah Kristus. Haleluya. Haleluya, mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Orang-orang yang dimerdekakan, orang-orang yang disembuhkan Tuhan, orang-orang yang dipulihkan Tuhan, bersorak bagi Dia. Tepukkan tanganmu. Haleluya. Sambil engkau bertepuk tangan, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia. Musik, singer sembah Tuhan. Haleluya, sembah Dia. Saat engkau dibebaskan, saat engkau diampuni dosamu, ada sukacita, ada kegembiraan. Engkau pribadi yang baru dalam Kristus. Engkau bukan manusia lama, engkau ciptaan yang baru. Haleluya. Sembah Dia, haleluya. Musik sembah Tuhan. Sembah Dia. Angkat suaramu orang-orang yang telah dibayar lunas dengan tubuh dan darah Yesus. Angkat suaramu sembah Tuhan. Bebaskan rohmu. Setiap yang terikat dibebaskan. Haleluya. Haleluya. Ikatan-ikatan dosa dipatahkan. Sebuah kebiasaan yang buruk dihancurkan. Engkau milik Yesus. Engkau kepunyaannya. Haleluya. Glory bagi Yesus.
Saudara-saudaraku, bolehkah angkat tangan kananmu sama Tuhan? Saya percaya tidak ada kesukaan yang lebih besar daripada kesukaan saat engkau ditebus Tuhan. Saat engkau dibayar lunas dengan tubuh dan darah Yesus. Engkau tidak bisa bayar kasih Tuhan. Seberapa banyak pun engkau beri bagi Tuhan, kita tidak bisa bayar pengorbanannya. Hidupmu telah dibayar dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Sambil engkau angkat tanganmu sama Tuhan, bolehkah kita semua diam, hanya angkat tangan sama Tuhan? Biar engkau merenungkan kasih Tuhan. Dia telah bayar jiwamu, Dia telah bayar hidupmu. Kita orang berdosa, kita orang yang tidak layak dan tidak pantas. Kita mungkin orang yang selalu terikat oleh kebiasaan-kebiasaan jahat dan buruk. Tapi saat Dia melepaskanmu, jiwamu mengalami kelegaan. Rasakan dalam jiwamu ada kebebasan, free. Kau mengalami damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya Tuhan. Sungguh besar. Pengorbanan. Bapak Jackson Palit, maju ke depan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan perjamuan Tuhan. Ada di tempat ini, kami sudah boleh mengagungkan Engkau Bapa di sorga. Kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah melaksanakan perjamuan yang kudus Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan malam hari ini berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Dalam persekutuan kami malam hari ini Tuhan, kami semua bagaikan sehelai kertas putih yang bersih Tuhan. Kami mau mengawali tahun yang baru ini Tuhan, dengan catatan-catatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh menulis di lembar yang pertama Tuhan, kami ada di rumah-Mu, kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya di sepanjang tahun ini kami boleh mencatat di lembaran-lembaran berikutnya Tuhan, untuk kami setia mengiring melayani Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Bapa di sorga. Kembalikan pengurapan baru bagi hamba-Mu Tuhan. Dimanapun dia pergi berada, keluarga hamba-Mu berada, pelayanan hamba-Mu berada, diberkati kiranya oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Bapa di sorga. Kami akan meletakkan korban persembahan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan. Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.
Haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan perjamuan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah berbagi berkat rohani lewat kebenaran firman Tuhan malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Baik, puji Tuhan, kita akan memberi persembahan ya dengan kasih Kristus. Kita akan memberi dengan teratur di sebelah kiri saya dan yang terakhir di sebelah kanan. Dan untuk bagian balkon, tempat persembahannya sudah ada di balkon. Puji Tuhan, dalam persembahan ini juga persembahan pujian dari tim altar. Silakan tim altar. Ya, sekaligus nanti ada ayat hafalan untuk ayat firman Tuhan yang ada di depan. Setelah isi persembahan bisa ambil ayat, ya.
Jadikan aku terangmu yang terus bersinar, agar dunia melihat Yesus, Engkau di dalamku. Jadikan aku terangmu yang terus bersinar, membagikan kasih-Mu bagi mereka yang terhilang. Jadikan aku terangmu yang terus bersinar, agar dunia melihat Yesus, Engkau di dalamku. Agar dunia melihat Yesus, Engkau di dalamku. Agar dunia melihat Yesus, Engkau di dalamku. Haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap persembahan yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selamat tahun baru bagi kita semua, Tuhan memberkati. Selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Pelayan altar jangan lupa ambil ayat firman. Haleluya. Terima kasih kepada Pendeta Andreas Lukman, STH, telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan membaca tema tahunan gereja kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Saudara, di tangan saudara ada tema tahunan di sebelah dan di belakangnya itu ayat khusus untuk pribadi masing-masing. Nah, sekarang kita akan buka tema tahunan gereja kita yaitu signing. Sama-sama kita bilang 1, 2, 3. Signing. Matius 5. Jadi signing Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Signing. Matius 5 ayat 16. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Ini tema tahunan gereja kita untuk tahun 2026. Saya berharap ini dapat direnungkan masing-masing. Nah, sekarang kita punya ayat masing-masing. Saya berharap ini menjadi roti hidup bagi saudara. Setiap hari saudara boleh merenungkan sepanjang tahun, bekal di awal tahun ini. Ya, mari. Jangan baca punya orang lain ya. Baca masing-masing punya. Boleh? Boleh? Sekalipun istrinya, suaminya jangan ambil. Jangan baca. Apalagi pacarnya. Baca masing-masing. Sudah? 1. Jangan lihat saya saudara. Lihat ayat yang saudara baca. Ya. 1, 2, 3. Baik, kita baca dengan tenang, dengan teratur, karena ini firman Tuhan, amin. Biar itu bergema dalam roh kita. Baik, sama-sama lagi 1, 2, 3, lihat masing-masing 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Haleluya. Mari kita ambil secara random.
Yang di sebelah sana, ibu yang pakai baju hitam itu, ini ya, ya. Dan sebentar tolong baca. Yang di barisan ini, bapak atau bro yang pakai baju, ya, pakai baju itu. Yang di tengah sini, bapak yang pakai baju kotak-kotak, boleh nanti baca ya. Yang di jalur ini, bapak yang pakai baju warna biru. Ya. Dan yang di deretan ini dibaca oleh bapak yang pakai baju batik. Di sebelah sana ibu yang pakai baju putih. Dan di balkon akan baju putih yang sana, ibu yang bukan baju putih ya. Ya, ada putihnya. Yang di sini di balkon akan diwakili 2 orang, satu bapak yang pakai baju kotak-kotak dan ibu yang pakai baju garis-garis atau adik yang pakai baju garis-garis. Ya. Baik, kita dengarkan firman Tuhan dari masing-masing saudara-saudara akan bacakan, dimulai dari sebelah. Tolong dengan suara yang kedengaran. Ya, mari kita beri tepuk tangan, puji Tuhan. Silakan, Bapak. Ya, mari beri tepuk tangan untuk firman Tuhan. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan. Dan di sini iya, kita beri tepuk tangan untuk kebenaran firman Tuhan. Iya, mari kita beri tepuk tangan untuk kebenaran firman Tuhan. Ibu. Iya, mari kita beri tepuk tangan untuk kebenaran firman Tuhan. Bagian balkon. Ya. Iya, mari kita beri tepuk tangan. Firman Tuhan ini yang terakhir. Iya, mari kita beri tepuk tangan untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan tidak ada bekal lain yang dapat kami beri. Biarlah kebenaran firman Tuhan bagaikan mutiara-mutiara yang paling berharga dalam hidup saudara. Sepanjang saudara menghadapi banyak hal di sepanjang tahun 2026, Anda tidak boleh lari kemana-mana. Larilah pada kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhanlah menjadi penolong bagi saya dan saudara. Mari. Ya, pelayan altar belum ada? Anjas baca Anjas. Iya, mari beri tepuk tangan untuk pelayan altar. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri rangkaian pelayanan sepanjang hari ini. Perjamuan Tuhan dan ibadah raya tahun baru. Mari kita nyanyi pujian. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Bersama
pujian, hormat dan syukur kami berikan kepadamu. Allah Bapa kami di surga, Kau Bapa yang bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, Bapa yang dipuji disembah malaikat-malaikat di sorga, yang siang malam berseru-seru kudus, kuduslah Tuhan, kudus Tuhan semesta alam sampai selama-lamanya. Dan di sini Tuhan, anak-anak ketebusan darah-Mu persembahkan ibadah perayaan tahun baru dan perjamuan Tuhan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Saudara-saudaraku, mari angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari perayaan tahun baru. Pulanglah ke rumahmu, ke keluarga rumah tanggamu, ke usaha pekerjaanmu dan bisnismu, dan dengarkan berkat Tuhan bagimu. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terimalah segala berkat Tuhan ini di tahun baru ini, demi nama Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mohon duduk sejenak. Mari ambil waktu 2 menit untuk saat teduh bersama dengan